Pertanyaannya kenapa harga Bitcoin tuh di 65.000? Jadi ini adalah hasil analisa makro gua pribadi dan pertanyaan besarnya apakah ini jadi masih aset yang layak dibeli dan apakah fundamentalnya tetap sama seperti awal kita mulai series ini. Ini menurut gua faktor penting ya dari orang yang melihat analisa Bitcoin yaitu money supply. Bitcoin juga punya limited supply, kita semua tahu. Jadi kalau dicetak uangnya makin banyak, secara logika harusnya Bitcoin harganya makin naik. Banyak orang yang duga ini ada manipulasi harga ya dari beberapa trading firm raksasa ya. Jadi mereka melakukan ibaratnya manipulasi dalam skala yang besar sekali. Dan banyak dari loss terakhirnya Terra ya, ini mengarah ke satu trading firm namanya Jane Street. Yang penting adalah flow uangnya itu dari mana. Ketika tadi gue bilang emas itu naik kenapa? Karena Cina itu nge-corner barangnya. Australia itu ngebeliin banyak gitu. Cina ngebeliin banyak, Eropa juga mulai stocking. Kita akan lihat saham minyak ya, itu akan naik. Kenapa? Karena adanya serangan ya dari US dan Israel terhadap Iran. Nah sekarang pertanyaannya flow-nya Bitcoin ini kemana? Kenapa ketika emas naik, Bitcoin itu tidak naik? Flow-nya ini kita lihat secara makro ya. Ini jadi uang ini di dunia ini banyak sekali ya. Orang banyak yang bilang tidak terbatas. Nah, ini dibagi ke beberapa aset kelas ya. Yang paling besar kita tahu dari real estate ya karena itu properti dunia, ada juga surat hutang dunia, ada juga saham global total dan kripto itu bagian kecil. Nah, dari bagian kecil ini, kenapa flow uang yang tadinya biasanya masuk ke sini ya, yang 2-3 triliun dolar ini masuk ke sini, itu bisa pindah. Pertama adalah perkembangan AI. Jadi kita ada dua sisi yang kita lihat di dalam AI ini ya. Yang pertama kita lihat sisi dari perusahaan-perusahaan besarnya. Seperti Nvidia, TSMC, ASML, kita ngomong di sini Broadcom, Microsoft lah, satu proxy ke OpenAI juga. Ini nggak semuanya akhirnya berinvestasi di sini. Kenapa? Karena fund-fund besar banyak yang udah ketinggalan dengan harganya Nvidia yang sudah setinggi itu. Jadi mereka cari alternatif keduanya dan mereka itu cari alternatif play-nya ya. Contohnya seperti tembaga ya. Saham tembaga di seluruh dunia ya, mau di Indonesia, mau di US itu pasti naik semua. Perusahaan yang bikin koper. Kenapa? Karena semua kelistrikan, semua chip yang dipakai untuk bikin tadi Nvidia dan lain-lain, itu semuanya pakai tembaga. Dan faktor kedua yang gue lihat selain AI, nah kemana semua pemain meme coin mania ini, kita tahu larinya ke satu market, namanya prediction market. Ini kan yang bikin billion dollar company ya. Kita lihat seperti Polymarket, seperti Kalshi. Uang ini banyak sekali yang pindah tadinya ya, yang tadinya mau main di kripto, mau spekulasi di kripto, akhirnya pindah ke prediction market. Jadi dua yang makan flow-nya. AI pertama, yang kedua adalah prediction market.